Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke hari ketujuh. Ya, sudah kurang lebih 6 hari kita lewati pada pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini 1443 Hijriah atau tahun 2022. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah buat kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, serta suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Ya, baik saudara, bertemu kembali kita untuk berbicara tentang sekitar ibadah Ramadan yang sekarang sedang kita jalani atau yang sekarang kita laksanakan. Ya. Kemarin beberapa video sebelumnya sudah membicarakan tentang terakhir itu sunnah-sunnah yang disepakati oleh para imam mazhab berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi puasa wajib dan pelaksanaan yang sunnah-sunnah yang disunnahkan kemarin sudah kita bicarakan, yang sudah kita bahas. Kali ini kita akan membicarakan atau akan membahas hal-hal yang dimakruhkan di dalam pelaksanaan ibadah ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi pada pelaksanaan ibadah puasa, hal-hal yang dihukum makruh untuk dilaksanakan atau untuk dilakukan. Secara singkat atau secara makna pendek, kata-kata makruh itu mengandung makna adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan atau sebaiknya ditinggalkan karena khawatir hal itu dapat membatalkan puasa. Kalau di dalam hal ini, karena memang kita berbicara tentang puasa, makruh di dalam ibadah puasa berarti dikhawatirkan apa yang dilakukan tersebut dapat membatalkan pelaksanaan ibadah puasa yang dilakukan. Maka hukumnya itu adalah makruh. Makruh ini secara garis besar dan secara umum nanti ada terbagi dua. Ada makruh itu yang mendekati haram, maka disebut dengan istilah makruh tahrim, ya, makruh yang mendekati kepada haram. Sedangkan yang ada makruh tapi masih tidak dalam satu sisi itu masih dipandang dibolehkan, artinya tidak diharamkan, yang disebut dengan istilah makruh tanzih, begitu ya. Jadi ada dua nanti makruh itu, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Namun intinya kedua-duanya, baik makruh tahrim maupun makruh tanzih, melihat dari konteks kata-kata makruh itu sendiri, maka makna yang terkandung di dalamnya adalah sebaiknya tidak dilaksanakan. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, baik itu makruh tanzih, lebih-lebih lagi makruh tahrim. Nah, saudara, oleh karena pembahasan kita ini sifatnya perbandingan mazhab, ya, kita akan membicarakan 4 mazhab berkaitan hukum makruh yang dimaksud di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini atau ibadah puasa lah, baik ibadah puasa Ramadan maupun ibadah puasa lainnya sebetulnya. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Berkenaan dengan 4 mazhab tersebut, membicarakan tentang hukum makruh di dalam perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang sedang berpuasa,
berhubung banyaknya pembahasan ataupun materi ulasan yang berkaitan dengan yang makro ini, mungkin dalam sekali tatap muka begini, sekali pertemuan, sekali pembicaraan, sekali obrolan kita ini, kita hanya membicarakan satu mazhab saja karena mengingat waktu gitu ya, mengingat waktu dan materi yang dibahas begitu. Ya cukup panjang, cukup banyak ini di masing-masing mazhabnya, sehingga kita memang sebaiknya sekali pertemuan, nah sekali ini intinya ini ada serinya 1, 2, dan 3. Jadi satu video ini, satu konten ini membicarakan satu mazhab saja. Jadi silakan nanti saudara memperbandingkan, kalau ada 4 mazhab berarti ada 4 seri, 4 video yang membahas tentang hukum makruh terhadap satu perbuatan ketika orang sedang berpuasa. Nah, begitu. Ya, kita mulai dari mazhab yang pertama, yaitu mazhab Hanafi, Imam Hanafi atau mazhab Hanafiyah, gitu ya. Apa hal-hal yang dipandang makruh di dalam mazhab ini? Di dalam mazhab Hanafi ini ada beberapa hal, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada yang 5 hal yang dipandang makruh di dalam orang menjalankan ibadah puasa ketika dia melakukan hal ini. Pertama, mencicipi dan mengunyah sesuatu tanpa ada uzur karena perbuatan itu membuka peluang untuk membatalkan puasa. Jadi hukum makruh yang pertama itu mencicipi hidangan, ya. Mencicipi sesuatu lah, tidak hanya hidangan, apapun itu dia mencicipi itu tanpa ada uzur, artinya tuh tanpa ada alasan yang itu membolehkan. Tapi ketika ada alasan itu untuk dia membolehkan melakukan hal itu, maka hukumnya mendekati kepada makruh tanzih, artinya makruh tapi masih dibolehkan, begitu ya. Contohnya begini nih, bagi ibu-ibu ataupun ya kaum wanita lah, siapapun itu yang sedang memasak sementara dalam kondisi dia sedang berpuasa. Nah, orang yang sedang memasak dalam kondisi berpuasa boleh karena unsur alasan atau uzur tertentu, khawatir mungkin rasanya, mungkin ada kekurangan dari sisi garam atau rasa dari sisi yang bumbu lain, begitu ya. Sehingga dia mencicipi, catatan tidak menelan, gitu ya. Untuk mengecap rasa apa yang apa yang terasa, kekurangan apa yang ada di dalam hidangan tersebut. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada alasan untuk dia mencicipi itu, ya, dia bukan memasak misalnya, atau bukan mengolah suatu makanan atau hidangan. Dia ingin mencicipi saja tanpa ada uzur, tanpa ada halangan yang membolehkan, maka itu tidak dibolehkan. Makruhnya mendekati kepada makruh tahrim. Ya, dikhawatirkan hal tersebut dapat membatalkan ibadah puasanya. Ya. Kalaulah nanti ibadah puasanya tidak membatalkan, dikhawatirkan minimal membatalkan pahalanya. Nah, jadi mencicipi tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang kuat, maka itu hukumnya makruh. Ya, kecuali ada alasan yang kuat untuk mencicipi sesuatu atau hidangan lah, yaitu seperti tadi, misalnya ibu-ibu yang sedang memasak di dapur, ini kalau nggak dicicip, nggak dirasa dulu bahaya. Mungkin ada kurang ini atau kelebihan, rasanya ada bumbu yang berlebihan atau segala macam, sehingga nanti tidak membuat sedap santapan berbuka puasa keluarganya. Nah, itu dibolehkan yang begitu. Itu menjadi satu uzur, menjadi satu alasan, mencicipi itu menjadi boleh. Makanya makruhnya tetap memakruh tanzih kalau yang begitu. Tapi kalau tidak ada alasan, maka makruhnya tahrim. Makruh tanzih dia boleh, meski boleh, tapi kalau bisa dan yakin dia ini tidak ada kekurangan, nah sebaiknya tidak dilakukan, begitu ya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengunyah sesuatu meski itu tidak ada rasa. Nah, ya.
ya, seperti apa ya, mengunyah permen karet. Permen karet itu berasa ya. Ya, pokoknya mengunyah sesuatu yang dikunyah itu tidak ada rasa, meski sesuatu itu yang tidak ada rasa dan itu tidak ditelannya, nah, itu tetap makruh, hukumnya makruh, ya. Karena orang yang mengunyah apapun yang dia kunyah itu merupakan bahagian dari dugaan kalau dia tidak berpuasa, gitu loh. Mengunyah sesuatu dalam kondisi puasa itu menimbulkan dugaan bahwasanya dia tidak berpuasa. Itu dalam mazhab Hanafi. Ya, ini kita berbicara sekali lagi dalam konteks apa namanya, hal-hal yang dimakruhkan dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, ini bagi yang berkeluarga mungkin hal yang dimakruhkan lagi, berjumbu atau mencium pasangannya, membelai, memeluk, ya, yang secara berlebihan sehingga melahirkan atau memancing dorongan syahwat. Bahkan mungkin bisa jadi sampai kepada ejakulasi. Nah, ini yang dimakruhkan di dalam mazhab Hanafi. Sementara bila mana dia entah pasangannya menciumnya atau memeluknya, tetapi tidak menghadirkan syahwat, tidak ada birahi, maka hal itu tidaklah makruh, ya. Nah, itu kata Imam Hanafi di dalam mazhabnya. Jadi yang dimakruhkan itu bercumbu, memeluk, membelai dengan hasrat ataupun dengan syahwat sehingga menimbulkan birahi. Nah, itu yang dimakruhkan. Bahkan makruhnya itu adalah makruh tahrim, mendekati kepada haram. Dikhawatirkan dia akan melakukan senggama ataupun persetubuhan. Sehingga hal tersebut kedudukannya menurut mazhab Hanafi adalah makruh. Sebaiknya dihindari karena memang itu makruhnya adalah mendekati kepada makruh, masuk kepada makruh tahrim, mendekati kepada pengharaman. Hal ini kalau seandainya dilakukan dan ternyata muncul birahi, apalagi sampai muncul syahwat dan melakukan persetubuhan, dikhawatirkan ya dia akan ya membayar puasanya 2 bulan lamanya berturut-turut, gitu ya. Itu dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang keempat, mengumpulkan air liur di mulut, kemudian begitu banyak, lalu menelan. Jadi menelan air liur yang sudah dikumpulkan di dalam mulut, lalu ditelannya. Nah, itu dalam mazhab Hanafi juga dikatakan makruh, ya. Karena ini dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang subhat dan apa namanya ya, kesengajaan untuk memberikan kedahagaan di dalam dia berpuasa, atau menghilangkan dahaga dalam berpuasa. Meski nanti ada pertentangan hal ini, ada yang tidak mempermasalahkan begitu ya, ada yang mengatakan hal ini bukanlah sesuatu yang makruh. Namun di dalam mazhab Hanafi itu dipandang makruh, ya, dipandang makruh. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi seseorang yang dengan sengaja mengumpulkan air liurnya di dalam mulut lalu dia telan, ya, menelannya sampai untuk minimal ya mengurangi rasa apa namanya ya, dahaga, entah haus kah, entah apa itu namanya di dalam dirinya, sehingga membuat ya mungkin menambah menjaga stamina ataupun menjaga dirinya untuk tidak terlalu letih di dalam melaksanakan ibadah puasa, mungkin begitu. Ya, mungkin meski di dalam hal ini ada sebahagian mazhab yang membolehkan, namun di dalam mazhab Hanafi itu terhitung makruh, begitu. Kemudian yang berikutnya yang dipandang makruh dalam mazhab Hanafi adalah melakukan fasad, ya. Melakukan fasad dalam hal ini perkara yang memperkirakan dapat melemahkan fisik. Contohnya itu berbekam. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, bekam di dalam kondisi berpuasa, maka itu hukumnya makruh. Makruhnya bahkan mendekati kepada tahrim.
Nah, ini di dalam mazhab Hanafi. Jadi fasad itu sesuatu yang membuat eh, melemahkan fisik lah pada intinya. Nah, fasad ini dalam mazhab Hanafi itu memberikan contoh dengan melakukan bekam, karena memang bekam pada dasarnya mengurangi ataupun mengeluarkan sebagian darah kotor itu ya, dalam dalam ya, pokoknya beberapa darah lah yang dikeluarkan, sehingga itu bisa saja menimbulkan ya keletihan, lemah secara fisik, dan itu membuat rawan di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Nah, itu yang dikhawatirkan di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Orang yang sedang beribadah puasa sebaiknya tidak melakukan fasad, begitu ya. Nah, yang terakhir di dalam mazhab Hanafi ini yang dimakruhkan adalah puasa wisal. Puasa wisal itu orang berpuasa, dia sahur pagi, tapi tidak berbuka, tidak melakukan buka, bahkan lanjut puasa pada esok hari. Jadi dalam 2 hari puasa dia tidak melakukan tidak berbuka, begitu ya. Puasa wisal itu begitu. Jadi puasa 2 hari berturut-turut tanpa putus, tanpa ada makan, tanpa ada berbuka. Mungkin dia pagi tetap lanjut begitu. Lanjut kepada puasa hari berikutnya. Nah, meski hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah pernah sekali dalam satu waktu melakukan wisal. Namun berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah melarang kepada para sahabat untuk melakukan puasa wisal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalilnya adalah berdasarkan hadis Ibnu Umar ya, yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Wasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa wasalla an-nasu fannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali faqala innaka tuwasilu qala inni lastu ka ahadikum inni azallu yata'imuni rabbi wa yasqini. Itu kata Rasulullah dalam hadisnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa wisal dalam bulan Ramadan. Lalu para sahabat pun melakukannya. Artinya di sini melihat Rasulullah puasa wisal, ada para sahabat yang ikut melakukan seperti Nabi. Lalu kata Rasulullah, kata Rasulullah berikutnya, fawasalan nasu fannaha Rasulullah. Lalu Rasulullah melarang para sahabat melakukan puasa wisal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, maka mereka bertanya, faqala innaka tuwasilu, kata mereka, kata para sahabat itu, mengapa Anda melakukan berpuasa wisal itu kalau begitu? Nah, jadi Rasulullah wisal diikuti oleh para sahabat, ternyata sahabat ini dilarang oleh Rasulullah. Sahabat balik bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka kata Rasulullah di dalam hadisnya ini, beliau bersabda, aku tidak sama dengan kalian. Aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Nah, ini lastu ka ahadikum. Ini azallu yat'imuni rabbi wa yasqini. Jadi Rasulullah diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah. Jadi dia tidak sama seperti kita manusia, umatnya atau pengikutnya ya begitu. Jadi dalil ini atau hadis ini menjadi sandaran bahwasanya puasa wisal itu hukumnya dimakruhkan atau makruh. Bahkan dalam mazhab Hanafi ini makruhnya itu ya mendekati kepada makruh tahrim begitu pelaksanaannya. Ya, jadi tidak diperbolehkan karena itu dikhawatirkan menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri, sehingga hukum daripada puasa wisal itu di dalam mazhab Hanafi itu hukumnya makruh, begitu ya. Jadi ada 6 yang dimakruhkan di dalam mazhab Hanafi ini, saudara, berkaitan perbuatan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam kondisi keadaan berpuasa. Kita ulang, yang pertama mencicipi hidangan ataupun masakan ataupun makanan yang tanpa alasan, tanpa ada uzur.
Tapi kalau ada alasan seperti tadi, sedang mencicipi rasa itu khawatir ada yang kurang atau berlebihan begitu ya. Dan hidangan yang dimasak itu untuk persiapan berbuka misalnya begitu. Itu dibolehkan. Makruhnya makruh tanzih. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur yang membolehkan, maka dia makruh tahrim. Kemudian mengunyah sesuatu yang walaupun sesuatu itu tidak ada rasanya. Mengunyah sesuatu yang tidak ada rasa. Dan yang dikunyah ada. Nah, itu juga makruh. Kemudian bercumbu, membelai, berpelukan, dan bercumbu kepada pasangan yang mengkhawatirkan munculnya syahwat ataupun birahi. Maka itu hukumnya makruh tahrim, begitu ya. Kemudian mengumpulkan air liur di dalam mulut lalu menelan, menurut mazhab Hanafi itu juga makruh. Kemudian ada perkara fasad, itu perbuatan yang membuat fisik lemah di dalam berpuasa. Contohnya adalah melakukan bekam. Berbekam itu di dalam puasa hukumnya makruh di dalam mazhab Hanafi. Dan terakhir adanya puasa wisal. Puasa wisal ini orang yang puasa dalam beberapa hari tapi dia tidak berbuka. 2 hari lah minimal gitu ya. Puasa hari ini dan besok tapi dia tidak berbuka, nyambung gitu loh. Nyambung. 24 jam disambung lagi besoknya. Nah, itu tuh puasa wisal. Ini dilarang. Meski Rasulullah pernah melakukannya, tapi Rasulullah melarang untuk umatnya. Karena Rasulullah dan kita berdasarkan hadis yang dibacakan tadi, kita dan Rasulullah itu berbeda. Rasulullah mendapatkan makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara untuk satu lagi di dalam mazhab Maliki untuk bersiwak dipandang mazhab Hanafi bersiwak atau menggosok gigi itu tidak dipandang makruh. Tidak dipandang makruh walaupun bersiwak itu dilaksanakan di sore hari di atas zuhur, jam zuhur itu kan. Catatan tidak tertelan begitu ya. Karena bersiwak itu sebagian dari sunnah meski ada dalil meski ada nanti perbedaan pendapat yang mengatakan itu makruh. Demikian saudara untuk topik pembicaraan kita hari ini berkaitan hal-hal yang dimakruhkan di dalam melaksanakan ibadah puasa menurut mazhab Hanafi. Jadi hanya baru satu mazhab yang menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Insyaallah besok kita akan berbicara tentang pada video berikutnya akan membicarakan hal-hal yang dimakruhkan menurut mazhab Maliki. Demikian saudara untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk menambah wawasan pada kita semua berkaitan pelaksanaan ibadah puasa yang sedang kita lewati. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menggugurkan ataupun mengikis daripada dosa-dosa kita yang ada pada diri kita masing-masing. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.